Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, yang saya sama kita hormati Pak Imam Teguh Sabtono, Mas Urip, Pak Irfan Syokibek, Pak Direktur Dex Bank Indonesia, Pak Robi, Ibu Endang, serta Bapak Ibu sekalian. Namun sebelum kami menyampaikan paparan yang disampaikan oleh Pak Direktur, izinkan kami menyampaikan salam terlebih dahulu. Karena Pak Direktur tadi baru memberikan disposisi sebelum sholat Jumat. Sebelum sholat Jumat. Iya. Jadi Mas Soleh tolong wakili karena ada rapat mendadak dengan Pak Sekjen. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, apa yang tadi dipaparkan, jadi enaknya gini, Pak Irfan, Pak Moderator nih, enaknya kalau di sesi akhir ini, itu tinggal penutup saja sebenarnya, karena sudah lengkap semua tadi. Tadi dari Pak Direktur sudah sampaikan, Pak Imam tadi sudah banyak yang disinggung, tanah-tanah wakaf kita jumlahnya sekian, 440.000, jumlah nazir dan lain sebagainya, ditambah lagi dengan Mas Urip. Jadi, saya kan sudah selesai, Pak. Jadi tinggal kita terima saja menafsir. Baik. Bapak dan Ibu sekalian, ini langsung saja, tadi sudah banyak problematika yang sudah disampaikan. Tentu kami dari sisi dari Kementerian Agama melihat pertama dari sisi pembinaan dan dari sisi pengawasan. Tentu dari aspek inilah yang kita sama-sama meyakini, meskipun secara regulasi kita 2004, jadi sudah cukup lama ya, hampir berarti sudah 20 tahun sekarang ini, 20 tahun. Dan 2 tahun lalu kami sudah mencoba menginisiasi melakukan satu upaya usulan revisi Undang-Undang Nomor 41. Pelibatannya pun banyak stakeholders kita libatkan, dan posisi saat ini masih di DPR, dan mudah-mudahan mungkin 20 tahun silam ini wakaf itu belum menjadi seksi ya. Tapi ketika tadi sudah disampaikan oleh Pak Moderator tadi, sudah disinggung di awal, kata udah Bang wakaf, konsepnya dan lain sebagainya. Tentu mudah-mudahan ke depan dengan aset tanah wakaf kita yang berdasarkan data di Kementerian Agama 440.000 ini kami log Bapak Ibu sekalian bulan September. Karena apa? Karena pada tahun 2023 sampai dengan sekarang ini kita mendorong wakaf-wakaf itu dilakukan secara digital. Baik. Selanjutnya, next. Ini tadi sudah banyak disinggung, betul. Kita banyak pada di 3M. Karena kalau kita flashback kepada sejarah kita itu, tanah-tanah wakaf kita itu kepada masjid, musola, madrasah, dan makam. Dan tapi di sisi lain Bapak Ibu sekalian, tanah-tanah wakaf kita itu ada diperuntukkan untuk kantor KUA. Dan itu jumlahnya tidak sedikit. Yang mana? Ada 1.000 lebih jumlah tanah wakaf di atas tanah KUA di atas tanah wakaf. Kemudian belum lagi madrasah. Jadi yang kami dengar dari informasi dari daerah, teman-teman dari daerah, Pak, bisa enggak Pak, tanah sudah diwakafkan untuk madrasah karena ingin mendapatkan bantuan dari pemerintah, kami geser menjadi hibah. Kami sudut pandang ini lebih dominan kepada ke sudut pengamanan Pak. Tapi kayaknya enggak. Pasal 40 sudah diingatkan. Wakaf tidak bisa dijaminkan, disita, kemudian diagunkan, kemudian dihibahkan, diwaris dan lain sebagainya. Kalaupun toh ada bisa izin tukar menukar, dilakukan mekanisme rislah sesuai dengan regulasi. Lanjut, Bapak. Akumulasi juga. Ya. Nah, kita ingin masuk dalam outlook wakaf di tahun 2024, meskipun nanti sangat ada irisan di tahun-tahun selanjutnya. Pertama adalah kita melakukan penguatan kebijakan Kementerian Agama Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004. Harusnya kalau tadi bagaimana menyelesaikan tanah-tanah wakaf kita itu, tanah-tanah KUA di atas tanah wakaf? Kalau Kementerian Agama ditanya hal ini, kalau ingin mendapatkan SBSN, itu syaratnya harus menjadi aset Kementerian Agama.
Nah, sementara tanah wakaf, tanah KUA kita itu sudah produktif sudah sejak lama. Bahkan letaknya sudah yang strategis semua. Kalau digeser, berapa rupiah yang harus disiapkan oleh pemerintah? Sehingga kami mencoba mengusulkan dalam Undang-Undang 41 direvisinya itu ada nazir pemerintah. Ini setidaknya nanti mudah-mudahan bisa sebagai meminimalisasi. Yang kedua, penguatan penghitungan dampak wakaf bagi kesejahteraan umat. Tadi sudah banyak disinggung oleh Pak Imam dan Mas Urip. Dan bagaimana wakaf-wakaf kita, kami meyakini Bapak Ibu sekalian, ke depan kita ini tanah wakaf itu ada, tetapi dominannya akan lebih banyak wakaf-wakaf yang bentuknya non tanah. Nazir pemerintah. Entah itu saham, entah itu wakaf uang, entah itu lain sebagainya. Yang ketiga adalah penguatan digitalisasi, administrasi wakaf, pelaporan dan pengawasan. Per hari ini sudah hampir 3.900 sekian tanah wakaf yang berbasis digitalisasi. Jadi kita akan mudah mengontrol. Karena upaya pelindungan harta benda wakaf, kami selalu menyampaikan karena PPAU itu ada melekat dengan wakaf tanah kepada Kepala KUA dalam regulasi di Undang-Undang 41, maka banyak tanah-tanah wakaf kita itu yang saat ini setidaknya data yang kami terima, ini baru kami terima Bapak Ibu sekalian, belum seluruh KUA menyampaikan, setidaknya ada 10% dari 1.000 kepala KUA yang menyampaikan yang tidak kondisi baik-baik saja, ada dalam sengketa, ranah hukum, ada dalam gugatan-gugatan lainnya. Nah, dengan mekanisme administrasi ini sehingga kami mendorong kalau Bapak Ibu ingin mendaftarkan wakaf, terbitlah akta ikrar wakaf. Ternyata itu tidak cukup, harus dinaikkan levelnya menjadi sertifikat tanah wakaf. Sudah sertifikat tanah wakaf saja, ini masih mohon maaf, di dekat dengan Jakarta ada tanah wakaf kita sudah terbit sertifikat, muncul juga sertifikat hak milik. Ini bagaimana dengan tanah-tanah wakaf yang belum bersertifikat? Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana penguatan lembaga BWI sebagai otoritas pengelola wakaf. Jadi nanti kami ingin dudukkan bersama-sama dengan Badan Wakaf Indonesia, karena tentu kami sangat takzim Pak Imam ini sudah 2 periode dan zaman beliau dipenuhi dengan Prof. Nuh dan Pak Imam sebagai wakil ketua, banyak lompatan-lompatan yang sangat signifikan, CWLS dan lain sebagainya. Bahkan OJK sekarang sudah mendorong dengan tadi singgung ada CWLD. Sudah 47 LKS PWU kita. Ketika ini digerakkan LKS PWU ini, dan setidaknya dengan nazir-nazir wakaf uang yang terdaftar di BWI hampir 400 sekian jumlahnya, tentu ini menjadi satu modal yang sangat besar sekali. Nah, banyak persoalan kita, entah itu di nazir, khususnya di nazir. Kalau kita bicara pada nazir wakaf tanah, nazir wakaf tanah kan jumlah wakaf tanah 440.000. Dalam regulasi minimal 3 orang dalam perorangan. Jika dikali 3, angkanya 1 juta sekian. 1 juta personil sebagai nazir wakaf tanah. Itu kalau kita 440.000, taruhlah 80%, angka itu tidak besar. Tadi disinggung nazir kompetensi yang dilakukan oleh LSP BWI baru 4.000 angkanya, jadi masih banyak sekali PR-nya. Yang kelima adalah inovasi produk wakaf uang dan gerakan wakaf uang partisipasi wakil kota wakaf. Kami di Kementerian Agama tahun 2020 akhir sudah mencoba menginisiasi adanya gerakan wakaf uang bagi ASN Kementerian Agama. Dan alhamdulillah nazirnya dari BWI dan angkanya belum besar, masih di angka 4,5 M. Tetapi kami mendorong kepada teman-teman di ASN di Kemenak seluruh Indonesia untuk bersama-sama melakukan gerakan hal yang sama. Kalau ini ASN itu jumlahnya di Kemenak itu 270.000 sekian ASN. Artinya jumlah ini sangat besar, sangat signifikan sekali. Ya. Karena apa? Ya, benar. Kalau kita bicara korelasi pada ke zakat, UPZ seluruh Kementerian Agama di semua satker di Kementerian Agama, baik di tingkat provinsi, pusat maupun tingkat kabupaten kota, itu sudah menjadi unit pengumpul zakat. Tadi disinggung oleh Pak Imam, ada Catin, wakaf Catin. Ini sudah dicoba
di Jogja ya Pak Imam ya. Ya. Program ini sudah di Jogja, sudah dicoba di Jogja dan sangat berhasil. Nah, bagaimana menjadikan KUA menjadi satu piloting sebagai UPZ? Tentu dananya tidak mengendap di KUA, tetapi nanti ada di Basnas, ada kerjasama dengan Basnas, regulasi sedang ada turunannya. Kemudian wakaf Jatim pun juga sama. Jadi kami di KUA di Kementerian Agama hanya mendorong, membantu para muzaki, para wakif untuk bersama-sama setidaknya dalam skala mikro sudah terselesaikan, sudah terlaksana dengan baik. Ada wakaf Jatim, belum lagi nanti kalau wakaf-wakaf para calon jemaah haji, luar biasa ini jumlahnya. Lalu selanjutnya adalah optimalisasi pengamanan tanah wakaf, wakaf uang dan wakaf saham. Kita baru masuk dalam wakaf tanah, belum wakaf uang dan belum wakaf saham. Jadi sangat rigid sekali nanti tentu kami regulasi ini sangat membutuhkan stakeholders, masukan-masukan dari seluruh para praktisi. Bagaimana kita melindungi harta benda wakaf ini dari benar-benar nanti aman. Karena salah satu rukun wakaf itu adanya ikrar wakaf. Dalam dalam undang-undang adanya unsur wakaf dan adanya adalah akta ikrar wakaf. Baik wakaf uang, non uang maupun yang wakaf tanah. Kalau wakaf tanah adanya di KUA. Kalau wakaf uang adanya di LKS PW. Nah, nanti ada kekosongan yang wakaf selain uang dan selain tanah juga. Saham, ada tiba-tiba misalnya nanti ada wakif, dia punya kapal pesiar mau diwakafkan. Dan tentu banyak lagi hal-hal yang kami meyakini perkembangan wakaf ke depan ini akan lebih sangat baik sekali. Dan yang ketujuh adalah pendaftaran harta wakaf pada organisasi masyarakat Islam. Kami mencoba berkomunikasi dengan NU dan Muhammadiyah karena ini basis yang terbesar, Bapak Ibu sekalian, dan kita sudah pahami. Dari 440.000, 57.000 hektar luas tanah wakaf, 21.000 data tanah wakaf tercatat di Muhammadiyah. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Kalau misalnya jumlahnya 57 hektar, kalaulah 80%, ini sebenarnya sudah dikapitalisasi oleh, akan mudah lagi, Muhammadiyah dan NU, kemudian ormas-ormas Islam lainnya. Sekarang bergeser kan, Bapak Ibu, lembaga-lembaga ambil zakat, sebagainya sudah ada mendirikan lembaga wakaf. Kami dapat informasi dari salah satu nazir, dan itu las juga, ormas, basisnya ormas, di daerah Jakarta Barat, itu tanah wakafnya dimanfaatkan untuk sewa gedung perkantoran. Dan kami mendorong Pak, salah satu wujud pelindungan adanya papanisasi. Dipasang itu Pak Imam, papanisasi tanah wakaf. Jadi artinya apa? Publik harus mengetahui bahwa itu sumbernya adalah tanah itu yang digunakan adalah tanah wakaf. Ketika nanti manfaatnya adalah untuk mauquf alai. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar di wilayah Sumatera Utara, tanah wakaf yang luasnya 47 hektar peninggalan dari Sultan, 47 hektar, dan itu diproduktifkan, tetapi sayangnya tidak terdata, tidak termaintain dengan baik. Dan tadi sudah kita masuk dalam NU dan Muhammadiyah, kalau ini sudah diselesaikan, maka pendataan tanah wakaf kebutuhan misalnya, kita masih 4% Pak, Bapak Ibu sekalian, baru tanah wakaf yang masih diproduktifkan, masih sangat kecil sekali. Kami ketika ingin melakukan asesmen Pak Imam, yang program sempat tertunda, kota wakaf itu, di wilayah Sumatera, di Riau, nazirnya itu di wilayah di Transmigran punya 7-8 hektar kebun sawit. 7-8 hektar kebun sawit. Dan ternyata sudah maksimal. Bisa menghasilkan 1 bulan sampai 20 juta. Artinya ini jika ini diproduktifkan sesuai dengan mauquf, sesuai dengan peruntukan, ini akan lebih maksimal.
Dan di akhir adalah penguatan digitalisasi sertifikasi tanah wakaf. Jadi arahan dari Pak Menteri Gusmen, transformasi digital adalah keniscayaan. Jadi kita dengan LAS mendorong semua lembaga-lembaga zakat untuk mendaftarkan lembaganya melalui sistem. Nanti pelaporan pun lewat sistem. Kita dorong semuanya, kita ingin menjaga bahwa lembaga-lembaga dari masyarakat ini terjaga dengan baik dan benar-benar sesuai dengan aman syar'i, regulasi, dan aman NKRI. Saya rasa itu, Pak Moderator, ini tidak banyak yang kami ulas, dan ini mudah-mudahan kita banyak diskusi. Pak Imam, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian wartawan juga diundang bertanya.